dunia audit dari kacamata mahasiswa. Bareng aku Dadan yang hari ini super excited karena kita bakal ngobrolin topik yang sering bikin dari berkerut, waktu praktik audit. Tapi tentunya aku di sini gak sendirian. Seperti biasa aku ditemani dua partner andalan yang selalu punya insight seru dan yang pastinya perspektif unik juga. Oke, halo semua, aku Iva, paling audit checklist. Dan aku Nabila, paling banyak tanya, sedikit percaya. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas topik yang sering disalahpahami, tapi sebenarnya krusial banget dalam audit. Dan aku bisa mengatakan kalau topik ini sering bikin mahasiswa paling tegar waktu praktik audit, yaitu audit. Beban dibayar duluan, emang gak rugi nih. Dari luar sih kayak transaksi biasa ya, tapi ternyata pas audit itu banyak sekali jembatan Batman-nya. Betul tuh, coba dipikirin, kita bayar duluan buat pelayanan yang belum kita terima. Nah, makanya di kesempatan kali ini kita bakal bedah dari yang pertama, apa itu beban dibayar duluan, apa itu beban dibayar muka, yang kedua, kenapa itu bisa dianggap sebagai aset, yang ketiga, gimana prosedur auditnya, dan yang terakhir, apa aja risiko yang bisa bikin auditor ini curiga. Oke, maka dari itu stay tune ya, karena terjadi itu bakal keluar di biar kalian. Oke, sebelum kita masuk ke ranah audit dan prosedur teknisnya, penting banget buat kita pahami dulu, yaitu beban dibayar muka itu sebenarnya apa sih? Karena jangan sampai kita mengambil sesuatu yang secara konsep itu aja masih samar di kepala. Oke, jadi secara definisi itu beban dibayar muka itu adalah pembayaran yang dilakukan perusahaan untuk biaya yang manfaat ekonominya itu belum diterima saat itu juga, tapi akan dinikmati di masa depan. Contoh gampang nih, bayangin kamu punya perusahaan dan bayar sewa kantor untuk 12 bulan langsung di bulan Januari. Nah, meskipun duitnya itu udah keluar semua, kamu kan baru bakal nikmatin kantor itu sampai bulan Desember gitu. Jadi logikanya meskipun uangnya udah keluar di awal, manfaatnya ini kayak nyicil tiap bulan ya? Exactly, karena manfaat diterima secara bertahap, maka pencatatan di awal biaya sewa itu dimasukin ke aset lancar, bukan langsung jadi beban. Bagus. Nah, disinilah akuntansi pakai pendekatan yang di mana ini disebut basis aktual. Artinya kita mengakui beban dan pendapatan bukan berdasarkan kapan kas keluar atau masuk, tapi kapan manfaat itu atau jasa itu benar-benar diterima. Nah, prinsip yang dipakai di sini itu namanya prinsip matching. Intinya, setiap beban itu harus dicocokkan dengan pendapatan atau manfaat pada periode yang sama. Jadi, kalau manfaatnya nanti, itu pengakuan bebannya juga nanti. Oh, itu jadi kayak anti-delekos gitu ya. Kita mulai dari sekarang, tapi di laporan keuangan bebannya itu dihitung bertahap sesuai masa manfaatnya. Pas banget. Nanti coba kamu pikirin, kayak kamu beli kuota internet setahun sekaligus. Bulan pertama pakai 10%, bulan kedua 10% lagi, dan seterusnya. Nah, di akuntansi ini kita nggak langsung catat semua sebagai beban, tapi dibagi sesuai dengan pemakaiannya. Ya, atau enggak kalau misal kita mau yang lebih relate nih ke mahasiswa itu, misal bila nih beli paket tes TOEFL itu selama 6 bulan di awal semester. Nah, uangnya kan keluar di depan nih, tapi masa manfaat lesnya itu kamu rasain bertahap, sama kayak gitu sih. Oh, berarti itu sebenarnya konsepnya itu ngajarin kita buat lebih bijak dan logis gitu ya dalam memilih waktu pemanfaatannya. Cepat banget. Nah, dan ini penting banget karena kalau perusahaan langsung catat semua sebagai beban di awal, nah laporan keuangan ini jadi misleading. Kayak kelihatan rugi banget di bulan pertama, padahal nggak begitu kenyataannya. Ya, maka dari itu auditor itu harus berhati-hati di akun ini karena salah identifikasi bisa berdampak ke total, aset lancar, laba rugi, dan bahkan neraca secara keseluruhan. Berarti itu dia bukan cuma masalah teknis ya, tapi juga bisa berdampak ke pengambilan keputusan manajerial. Dan itu kenapa kita bakal bahas ini secara mendalam, karena hal-hal kecil kayak beban dibayar muka ini bisa punya efek domino ke banyak aspek laporan keuangan. Nah,
sampai di sini kita udah dapat gambaran jelas soal konsep dasarnya. Tapi gimana sih kalau kita melihat akun ini dari kacamata auditor? Apa aja yang harus dicek biar nggak kebablasan? Nah, maka dari itu langsung aja yuk kita masuk ke segmen kedua. Oke, sekarang kita pindah ke sisi auditnya. Kalau kita jadi auditor, apa yang harus kita lakukan terhadap akun ini? Karena beban dibayar di muka ini tricky banget. Salah dikit bisa mengubah laporan keuangan sangat signifikan. Bener banget, dan langkah pertama itu harus cek bukti transaksinya. Gitu, misal ada invoice atau ada kontrak atau ada PO atau perjanjian tertulis, itu semua itu harus dikumpulin dulu, karena disitulah kita bisa tahu apakah pengakuan hasilnya itu valid atau tidak. Dan bukan cuma ada gambarnya doang nih, tapi kita juga harus lihat isinya. Apakah dokumen itu emang jelas menyebutkan periode layanan? Misalnya ditulis untuk pelayanan hosting Januari sampai Desember 2025. Nah, itu baru bisa dicatat sebagai beban dibayar di muka. Mungkin contohnya kayak gini ya. Kalau perusahaan bayar premi asuransi tanggal 1 Desember 2024 untuk masa proteksi selama 12 bulan ke depan, nah berarti ini hanya 1 bulan, yaitu yang bulan Desember, jadi beban tahun itu. Dari sisanya, yaitu 11 bulan, harus jadi aset karena manfaatnya ini ada di tahun depan. Betul, dan kadang tuh pas kayak bayar sewa kantor 2 tahun langsung, itu nanti itu juga harus dialokasikan per bulan gitu. Jadi auditor tuh harus berhati-hati, jangan langsung percaya kalau semua itu udah dijegal dengan benar. Makanya prosedur audit itu bisa bermacam-macam. Yang pertama ada fetching ke dokumen asli, terus yang kedua ada analytical review buat lihat konsistensi nilainya dari tahun yang lalu, terus ada performance atau hitung ulang alokasinya, bahkan bisa jadi interview bagian keuangan buat klarifikasi alurnya tuh. Dan jangan lupa teknik cut off testing ya. Nah itu penting buat ngepastikan pengakuan beban dan asetnya jatuh di periode yang tepat. Jangan sampai misalnya bayar 2024 tapi dicatat seluruhnya untuk tahun 2023. Itu bisa overstate beban atau understatement aset. Nah, ini tuh sering kejadian di akhir tahun buku. Jadi kalian tuh buru-buru untuk laporan, kadang pencatatannya tuh belum menyesuaikan sama kenyataan gitu loh. Jadi peran auditor tuh di sini penting banget buat jadi pengontrol. Dan intinya sebagai auditor itu kita bukan cuma duduk manis buat lihat angka nih, kita harus skeptis profesional. Artinya kita harus selalu bertanya, ini nilainya dari mana, dasarnya apa, terus ada bukti gue enggak. Nah, audit itu bukan cuma ngeliat angka, tapi juga melihat cerita di bawah angka. Dan akun seperti beban dibayar di muka ini tuh punya cerita panjang. Kadang dibayar duluan, tapi manfaatnya belakangan. Jadi sebagai auditor, kita harus bisa membaca cerita itu dengan teliti. Ya, dan kalau salah baca berita cerita nih, bisa-bisa salah opini gitu. Makanya jangan remehkan akun yang kelihatannya tuh kecil, tapi tuh rawan kesalahan kayak gini. Yes, karena dari satu akun ini aja itu bisa ketahuan apakah sistem akuntansi kliennya itu emang udah disiplin atau masih amburadul. So, hati-hati ya buat kalian teman-teman auditor muda, karena jangan sampai akun sepele ini bikin kalian sebel selama mati pas praktik nanti. Nah, kalau tadi kita udah paham konsep dasarnya dan gimana cara auditnya, sekarang waktunya kita gali lebih dalam. Apa aja risiko yang bisa muncul dari akun ini? Bisa jadi red flag enggak? Apa aja risiko yang bisa muncul dari akun ini? Bisa jadi red flag enggak nih? Nah, sekarang pertanyaan intinya, apa sih sebenarnya risiko dari akun ini? Bisa gak sih jadi red flag buat auditor? Bisa banget. Salah satu yang paling umum itu yaitu overstatement of asset. Jadi perusahaan itu menumpuk nilai aset langka dengan mencapai terlalu banyak beban dibayar di muka, padahal belum tentu manfaat ekonominya itu benar-benar masih ada gitu. Dan tujuannya itu apa sih? Itu untuk biar laporan keuangan tuh kelihatan sehat dan benefit gitu. Benar, ada lebih ekstrim nih, manipulasi laba. Misalnya bayar asuransi setahun itu dicatat semua sebagai beban dibayar di muka, padahal waktu masa perlindungan itu tinggal sebulan. Akhirnya beban tahun itu jadi kelihatan lebih kecil, terus labanya jadi kelihatan naik. Wah, itu udah masuknya di hasil. Kayak udah bukan salah catatan lagi, tapi emang manipulatif dan misleading buat pengelola keuangan. Nah, dan jangan lupa nggak semua salah itu karena yang buruk gitu, kadang juga karena human error. Misalnya staff yang baru nih, untuk mereka kan nggak tahu cara alokasinya, jadi langsung jalan semua ke beban, padahal
turun, padahal perusahaan nggak seburuk itu performanya gitu. Itu sering banget kalau terjadi di perusahaan-perusahaan besar, apalagi di sektor retail atau jasa gitu ya. Jadi kan mereka tuh punya banyak pembayaran dari awal tahun, kayak misalnya sewa, kontrak vendor, atau layanan digital. Nah kalau nggak dicatat dengan benar dan disesuaikan, itu tuh laporan keuangan tuh bisa jadi bias gitu. Makanya sebagai auditor kita nggak boleh cuma melihat angkanya doang, harus dicek juga dokumen pendukungnya seperti invoice, kontrak, bukti bayar, sampai masa berlakunya. Misalnya kontrak sewa 12 bulan ini dibayar full di Januari, berarti ini harus dipecah ke tiap bulannya, bukan langsung diakui semuanya. Iya, dan salah satu langkah ini adalah kualifikasi klien gitu, karena banyak klien itu menganggap ini tuh cuma teknis auditing doang gitu, akuntansi doang gitu. Padahal kan kalau kadang muncul itu bisa berujung pada statement besar gitu. Dan itu bukan cuma sekedar salah angka ya. Kalau misalnya di hari ini itu bisa menyebabkan masalah besar buat auditing. Jadi tuh bahkan auditor tuh bisa, opininya auditor itu bisa berubah, apalagi kalau kesalahannya tuh sengaja gitu ditutupin. Juga akibat pentek akun beban di BRMK ini, dibalik angka yang kelihatannya kecil, bisa tersembunyi potensi besar buat penyimpangan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Auditor ini harus jeli, skeptis profesional ini harus jalan terus, dan tetap objektif menilai apakah perlakuan akuntansinya ini sesuai standar atau belum. Nah, setelah kita bahas prosedur audit dan kenapa akun ini bisa tricky, sekarang waktunya kita balik ke pertanyaan awal. Emang gak rugi ya kalau bayar duluan? Oke, balik ke pertanyaan di awal. Emang gak rugi ya kalau keluar biaya duluan? Nah, ini pertanyaan yang sering bikin mahasiswa, bahkan praktisi pemula ini overthinking. Karena kalau nggak dipahami konteksnya, ini bisa kelihatan kayak bohong-bohong aja. Iya nih, padahal tuh kayak secara prinsip akuntansinya, kalau manfaatnya itu bisa dinikmati di masa depan dan nilainya wajar, itu tuh bukan rugi, tapi prepare expand alias aset jangka pendek. Masalahnya itu muncul kalau manfaatnya tuh nggak jelas atau pembayarannya tuh nggak relevan bagi kebutuhan perusahaan. Apalagi kalau misal ternyata udah dibayar tapi nggak pernah dipakai, nah itu baru bisa disebut rugi. Oh betul, makanya auditor gak bisa cuma duduk manis baca info saja. Mereka harus lihat konteks bisnisnya juga. Misal tujuan bayar ini buat apa? Ada nggak potensi manfaat ekonomisnya? Dan seberapa besar dampaknya ke laporan keuangan itu? Contoh konkretnya tuh gini, kalau perusahaan tuh berlangganan software ERP senilai 300 juta nih misal untuk 1 tahun, nah tapi ternyata tuh setelah 2 bulan malah berhenti dipakai karena usernya tuh pada bingung gitu operasinya gimana gitu, dan nggak ada pelatihan, nggak ada integrasi. Nah itu jelas jadi red flag buat auditor. Bener banget tuh. Auditor tuh bisa minta manajemen buat ngejelasin kenapa sistemnya ini tuh gak dipakai. Kalau misalnya jawabannya nggak make sense, auditor tuh bisa merekomendasikan buat write off jadi beban. Jadi itu gak dicatat lagi buat aset yang katanya punya manfaat. Nah, dan disinilah pentingnya judgement profesional. Auditor harus pakai skeptisisme profesional. Jangan gampang percaya, tapi juga jangan langsung nuduh. Lihat bukti, tanyakan logika bisnisnya, dan evaluasi dampaknya secara wajar. Terus tuh jangan lupa juga auditor juga perlu nilai aspek periodisasi. Jadi misalnya pembayaran asuransi itu 2 tahun, tapi dihitung semua sebagai beban di tahun ini. Nah itu tuh nggak fair dong, karena harusnya itu dibagi 2 tahun. Dan aspek dokumentasi itu juga penting ya. Kalau misalnya nggak ada kontrak, investasinya kabur, atau bahkan nggak punya bukti manfaat, itu rawan banget dianggap manipulatif. Jadi kesimpulannya kalau keluar duit duluan itu nggak masalah ya, asal yang pertama ini ada manfaat ekonomi yang jelas dan terukur, yang kedua ini sesuai kaedah akuntansi, yang ketiga ini didukung bukti yang sah dan masuk akal, sama yang terakhir ini dicatat secara konsisten dan transparan. Dan yang paling penting tuh nggak ada niat buat manis-manisin laporan keuangan buat menarik investor maupun biar untuk kelihatan kecil. Karena kalau misalnya itu muncul, audit itu bisa jadi pintu masuk buat cover fraud. Jadi jangan main-main sama akun yang kelihatan sepele ini. Nah, itu tadi udah kita kupas mulai dari konsep, pengakuan, sampai prosedur auditnya. Tapi yang namanya belajar gak lengkap kalau gak ada diskusi ya kan. Nah, langsung aja kita bakal masuk ke segmen yang kelima, yaitu nanya dulu biar gak bingung belakangan.
sebelum kita tutup, ada beberapa pertanyaan relatif yang sering muncul pas lagi bahas bayar di muka. Nah, dan percaya deh, ini bukan cuma buat mahasiswa, tapi juga auditor semua di lapangan. Iya banget, karena justru pertanyaan kayak gini tuh yang bikin kita tuh mindful sebagai auditor, gak segera hafalin prosedur doang. Dan yang kita tahu, pendengar audit insight itu tuh pada suka mikir nih. Jadi yuk kita bahas satu-satu secara kritis tapi tetap santai. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, apakah beban dibayar di muka itu selalu diperlakukan sama di semua perusahaan atau bisa berbeda-beda tergantung jenis industrinya? Ini pertanyaan yang kelihatannya sederhana, kan? Tapi jawabannya penting banget buat konteks audit. Kalau ini ditanya di kelas, mungkin jawaban otomatisnya secara prinsip ini sama, tapi dalam praktiknya Nggak segampang itu dong, di dunia nyata pelaporan akuntansi itu bisa sangat tergantung pada konteks bisnis dan jenis industrinya gitu. Meskipun prinsip akuntansinya itu tetap, pelaporan dan signifikannya itu berbeda tergantung industrinya. Contoh konkretnya ya, di industri perhotelan nih misal, jadi kan mereka sering bayar tuh kontrak iklan tahunan di awal, nilainya tuh bisa miliaran gitu kan, itu tuh bisa dicatat sebagai beban dibayar di muka. Tapi buat UMKM atau startup kecil, mungkin biaya iklan tuh gak dianggap cukup material ya buat dilakukan kayak gitu, jadi bisa langsung bebankan aja. Nah, atau gini, perusahaan konsultan hukum mungkin punya biaya langganan database legal tahunan. Nah, itu penting buat operasional mereka kan. Jadi dianggap sebagai aset yang manfaatnya bertahap. Tapi di perusahaan distributor beras, ya mungkin nggak relevan. Intinya tuh prinsip itu boleh sama gitu, tapi pendekatannya itu bisa beda. Sebagai auditor, kita tuh harus ngerti dulu model apa bisnis dan model bisnis apa dan kebiasaan industri biar bisa nilai pelajaran akun ini. Ingat ya, konteks itu adalah kunci. Tanpa itu kita tuh bisa salah nilai mana yang normal atau mana yang mencurigakan. Buat pertanyaan yang kedua, kalau sampai ada kesalahan dalam audit akun beban dibayar di muka, siapa yang bakal kena dampaknya? Perusahaan atau auditornya? Pertanyaan yang kelihatannya simpel dan jawabannya dua-duanya bisa kena. Kita bahas dari dua sisi. Oke, dari sisi perusahaan itu kali ya. Dan dari sisi perusahaan itu kalau salah catat, laporan keuangan itu bisa jadi nggak akurat. Ini bisa ngaruh ke penilaian kinerja oleh investor, terus ada hitungan pajak, lalu bisa juga ke hubungan dengan bank ataupun kreditur. Lalu tuh bisa juga ini bisa sampai jadi temuan dari otoritas kayak OJK gitu. Terus jadi dari sisi auditornya, kalau misal sampai gagal mendeteksi atau salah menyimpulkan, itu bukan cuma bikin klien kecewa ya, tapi itu bisa juga menurunkan reputasi kantor akuntan publik. Terus bisa jadi tuntutan hukum gitu kalau misal dampaknya itu sangat material ya. Terus yang ketiga itu bahkan bisa dicabut izin auditornya tahu. Makanya itu audit itu bukan kerjaan asal-asalan gitu, harus skeptis profesional gitu. Kita nggak boleh asal percaya sama pencatatan klien. Dan jangan lupa ya, berarti kualitas audit juga dilihat ya, dari seberapa teliti kita dalam menangani akun-akun yang kelihatannya kecil kayak gini. Nah, sobat audit, dari obrolan panjang kita hari ini, satu hal yang pasti, beban dibayar di muka itu bukan sekedar soal uang keluar duluan, tapi soal pemahaman manfaat ke depan. Dan sebelum kita tutup, aku mau kasih kesempatan dulu nih buat Iva dan Nabila buat ngasih closing statement mereka. Silahkan ya. Dulu ya. Jadi itu bukan sekedar ngecek angka aja, gitu, tapi nimbang logika, dokumen dan etika juga gitu. Beban dibayar muka ini jadi contoh sempurna buat mati skeptis profesional kita gitu. Dan ingat ya, jangan takut nanya karena satu pertanyaan hari ini itu bisa nyelamatin laporan besok. Dan dari aku tuh selalu yakin ya, lebih baik sedikit percaya tapi banyak nanya. Dan topik hari ini itu membuktikan banget kalau itu tuh sangat penting ya. Dan dalam audit, hal kecil seperti akun beban dibayar di muka itu bisa berdampak besar kalau salah. Jadi jangan lengah, harus teliti, tapi tetap berpikir kritis.
Terima kasih sudah membersamai kami sampai akhir video ini. Semoga pembahasan kita hari ini bukan cuma menambah pengetahuan, tapi juga menumbuhkan kesadaran bahwa dalam dunia audit ini hal kecil seperti beban dibayar di muka ini bisa membawa implikasi besar kalau kita cukup peka dan kritis untuk melihatnya. Audit ini bukan tentang mencari kesalahan, tapi juga tentang menjaga keandalan informasi. Nah, dan itu dimulai dari keberanian kita untuk terus bertanya, terus belajar, dan terus untuk berpikir. Kalau kamu merasa podcast ini memberi manfaat, jangan ragu untuk membagikannya. Siapa tahu obrolan kita hari ini bisa bantu teman-teman lain dalam memahami lebih dalam, atau setidaknya tidak panik pas dosen tiba-tiba nanya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap semangat, tetap teliti, dan jangan lupa skeptis profesional itu bukan curiga, tapi bentuk tanggung jawab. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.